Nama saya Febiana Wijaya dari kelompok 9, Perspektif Ilmu Pariwisata dan Lintas Budaya. Saya sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Sherisia sebagai anggota. Halo, nama saya Alfredo Surya. Di sini bertugas sebagai anggota. Nama saya Muhammad Sadar Najib Gunawan sebagai anggota. Nama saya Karen Marvin sebagai anggota. Saya akan membahas tentang latar belakang suku Sunda. Negara Indonesia memiliki banyak suku yang beragam, salah satunya adalah suku Sunda, yang terletak pada Pulau Jawa bagian barat. Kata Sunda awalnya berasal dari kata su, yang artinya bersih. Intinya segala sesuatu mengandung tentang kebaikan. Sejak zaman dulu, masyarakat suku Sunda juga terkenal dengan watak dan karakter yang cager, bager, benar, singer, dan pintar yang sudah mendarah daging. Suku Sunda juga sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Orang Sunda pandai dalam membuat sesuatu yang akronim menjadi booming, karena orang Sunda bisa dikatakan orang yang kreatif dan memiliki kemampuan seni yang tinggi. Yang pertama, komunikasi dan bahasa. Budaya Sunda sangat mengutamakan sopan santun dan keramah tamahan dalam bersosialisasi. Komunikasi verbal, biasanya suku Sunda menggunakan logat yang lembut. Dan komunikasi non-verbalnya, suku Sunda terkenal dengan budaya rengkuh, membukukan badan, dan berintonasi rendah jika atau bertemu orang yang lebih tua. Dan suku Sunda memiliki 3 bahasa, yaitu bahasa lemes, bahasa sedang, dan bahasa kasar. Contohnya, bahasa Sundanya saya, kalau lemes itu abdi, kalau sedang urang, kalau kasar itu aing. Kemudian, biasanya orang Sunda dalam menghafalkan kata-kata mayoritas tidak menggunakan pengucapan F dan V dan merubahnya dengan huruf P. Lalu ada aspek budaya pakaian dan penampilan masyarakat suku Sunda. Masyarakat suku Sunda dikenal dengan penampilannya yang berpakaian dengan sopan, tertutup, tapi menarik. Mereka memiliki 3 jenis pakaian adat. Yang pertama, ada jenis pakaian adat Trata Jelata. Seperti ini, akan terlihat lebih sederhana untuk laki-laki dan perempuannya. Yang perempuannya tetap memakai sanggul, dan yang laki-lakinya tetap memakai celana atau baju yang komprang. Yang kedua, ada jenis pakaian kalangan menengah. Kita sudah bisa menemukannya di mana saja, seperti anak sekolah yang di hari Kartini biasa mereka memakai kebaya tuh. Nah, itu adalah khusus kalangan kelas menengahnya, karena kebaya ataupun selendang dan corak batiknya untuk roknya, mereka bebas untuk memilih warnanya. Yang ketiga, ada para bangsawan. Biasanya mereka memakai yang berbahan bulu hitam dan dijahit dengan berwarna emas di tepi-tepi bajunya, di tepi-tepi kebayanya. Nah, saya memiliki baju untuk yang para bangsawan, tetapi ini yang warna putihnya. Hubungan dalam suku Sunda. Secara umum, masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda dikenal sebagai masyarakat yang lembut, religius, dan sangat spiritual. Masyarakat suku Sunda juga merupakan pribadi yang somah, yaitu selalu tampil menarik dengan wajah ramah dan murah senyum. Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam pameo Sili Asih, Sili Asah, dan Sili Asuh. Saling mengasihi, saling memperbaiki diri melalui pendidikan dan berbagi ilmu, dan saling melindungi. Sistem kekerabatan masyarakat suku Sunda adalah bilateral, garis keturunan ayah ataupun ibu. Sistem kekerabatan dan perkawinan Sunda dilakukan secara Islam. Ada satu hal yang bisa dianggap mitos dalam hubungan untuk suku Sunda, yaitu tidak boleh menikah dengan suku Jawa ketika sang pria dari suku Sunda dan sang wanita dari suku Jawa. Rasa diri dan ruang. Untuk kehidupan bersosialisasi dalam suku Sunda terkenal dengan paguyuban yang artinya dikerjakan selalu bersama-sama dengan kedekatan batin yang tinggi dan kuat. Paguyuban juga dibagi menjadi 3 bab paguyuban. Ikatan darah seperti keluarga, marga, atau ras. Lalu ada paguyuban lantaran tempat seperti rukun tetangga, rukun warga, paguyuban warga Banten, dan lain-lain. Yang terakhir ada paguyuban ikatan pikiran, di mana masyarakat Sunda memiliki kebiasaan kejiwaan yang sama. Selanjutnya saya akan membahas tentang waktu dan kesadaran waktu. Pada umumnya, masyarakat suku Sunda sangat dikenal dengan kedisiplinan waktu atau tempat waktu untuk beraktivitas. Dan zaman dulu suku Sunda mengenal waktu dengan kata wanci yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berang dimulai pada pukul 6 pagi dan peting dimulai dari pukul 6 sore, di mana waktu ini adalah waktu maghrib yang seluruh aktivitas berat sudah berhenti. Selanjutnya, makanan dan kebiasaan makanan suku Sunda. Jika diperhatikan,
Makanan khas Sunda banyak sekali yang terekspor hampir seluruh Pulau Jawa bagian barat, bahkan sudah dijadikan jajanan ringan. Ada seblak, ada somai, ada batagor, ada cireng, ada cimol, ada cilok, ada combro, ada misro, dan atau makanan beratnya ada soto Bogor, tempe marangi, karedok, gado-gado, aneka pepes, dan yang paling terkenal adalah sayur asem. Aspek budaya, nilai, dan norma. Suku Sunda cukup menarik karena mereka memiliki nilai-nilai pamali atau larangan atau juga pantangan. Itu hal yang tidak boleh dilakukan di masyarakat suku Sunda. Misalnya, ulah nektokan kuku ti peting atau jangan potong kuku di malam hari. Selain kepamalian, ada juga upacara adat dan tradisi masyarakat suku Sunda yang biasa dilakukan dengan norma-norma yang berlaku. Misalnya ada upacara kehamilan di mana wanita mengandung jabang bayi dengan usia 4 bulan, 7 bulan, dan 9 bulan. Nah, biasanya untuk yang 7 bulan ini diacarakan dengan upacara tingkeban, di mana wanita dimandikan dengan 7 anggota keluarga yang bergantian dan 7 kemah rupa. Percayaan dan sikap suku Sunda. Pada zaman dahulu, masyarakat suku Sunda dipegang oleh orang Kanekes. Dijajah Diningrat menerangkan bahwa orang Kanekes bukanlah penganut agama Hindu, bukan pula penganut agama Buddha, melainkan penganut animisme, yaitu kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang. Namun sekarang sebagian besar suku Sunda beragama Islam dan sisanya beragama Kristen. Sistem kepercayaan spiritual tradisional Sunda adalah Sunda Wiwitan yang mengajarkan keselarasan hidup dengan alam dan kepercayaannya bisa dikatakan juga dinamisme. Zaman dahulu hingga sekarang, masyarakat suku Sunda lebih dominan mengerjakan segala sesuatunya dengan rileks dan santai. Orang Sunda itu tidak berani mengambil langkah jauh dan perubahan secara signifikan. Misalnya, orang Sunda tidak berani merantau dengan jarak jauh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penghargaan dan pengakuan. Masyarakat suku Sunda, khususnya Kota Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah, yaitu yang pertama, penghargaan Kalpataru. Setelah usahanya terdengar oleh Presiden Soeharto, Maero dianugerahi penghargaan Kalpataru pada tahun 1988 dan kemudian juga mendapatkan penghargaan lingkungan hidup dari PBB pada tahun 1989. Yang kedua, penghargaan Adipura. Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil menerima Piala Adipura dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Gedung Manggala Wana Bakti. Sudah ada lebih dari 30 inovasi untuk melestarikan lingkungan. Kita sudah melarang styrofoam yang berdampak secara nasional. Juga peraturan Green Building. Jadi bangunan wajib hemat energi dan ramah lingkungan. Perubahan budaya suku Sunda tahun 2020. Tentunya di era zaman sekarang, kebudayaan di Indonesia mengalami perubahan-perubahan yang dimana budaya tersebut hanya terlihat nilai sisi komersialnya saja, termasuk suku Sunda yang mengalami kerancuan budaya karena masyarakat suku Sunda sangat terbuka pada kebudayaan luar dan tidak memiliki batas tegas perbedaan antara mana adat dan seni budaya pribumi, mana adat dan seni budaya luar. Erasi budaya lokal. Tahun 2020 ini, minat pembeli masyarakat suku Sunda sudah sangat meningkat untuk produk-produk impor dibandingkan produk-produk lokal yang tidak ada nilai dan desain budaya tradisi Indonesia atau suku Sunda itu sendiri. Di Kota Bandung, khususnya di daerah Lembang dan Dago, sudah banyak sekali destinasi wisata dan akomodasi yang memiliki konsep dan interior budaya luar. Tapi untuk pelayanan, makanan, dan bahasanya masih menggunakan budaya Sunda. Selanjutnya, pergeseran budaya. Ada beberapa wilayah di Jawa Barat, bahasa Sunda sudah mulai pudar dan tergantikan oleh bahasa lokal dari suku lain untuk sementara dan bahasa asing untuk permanen. Seperti di Provinsi Banten, sudah mulai memakai bahasa Indonesia pada umumnya dan bahasa Sundanya itu jadi halus. Kota Bandung di mana banyak sekali para pendatang suku lain dan warga asing yang akhirnya wilayah Bandung sudah banyak warganya yang berkomunikasi dengan bahasa asing. Selanjutnya, alkulturasi budaya. Tahun 2020 ini terdapat berita seni budaya Sunda dan Jawa yang telah berkolaborasi, yaitu seni kuda lumping dan ebek yang terjadi di Kota Banjar, Jawa Tengah. Di mana pertunjukan ebek dari Jawa yang pembukaan memakai lagu Kawi dari Sunda, dan saat pertunjukan seni berlangsung mereka memakai bahasa Sunda. Yang kedua,
enkulturasi budaya. Pakaian suku Sunda yang dikenal dengan sopan dan tertutup ini sekarang sudah mulai terbuka dan tidak mengandung pada nilai budaya yang baik. Karena sudah banyak masyarakat Sunda yang meniru budaya Barat saat berkunjung ke wilayah Jawa Barat. Suku Sunda salah satu dari banyaknya suku yang ada di Indonesia dan terletak di bagian Jawa Barat dan Banten. Suku Sunda juga memiliki banyak budaya-budaya yang beragam dan unik. Seiring berjalannya waktu, suku Sunda memiliki perubahan dan pergeseran budaya karena imigran atau banyaknya warga asing yang berlibur bahkan menetap di Indonesia. Nah, mengapa bisa begitu? Karena suku Sunda juga tidak memiliki ketegasan dalam menerima atau memilah mana yang baik dan buruk. Jadi mereka mengalami perubahan atau pergeseran budaya yang cukup signifikan. Latar belakang suku Negrito. Asia Tenggara sudah banyak sekali memiliki suku Negrito, termasuk negara Filipina. Masyarakat Negrito berasal dari keturunan orang Negro asli. Di Filipina, masyarakat Negrito disebut dengan suku Aeta. Konon katanya, suku Aeta adalah penduduk asli yang pertama menginjak kepulauan Filipina. Namun karena banyaknya yang mendesak gelombang imigran, suku Aeta tersingkirkan. Dan sekarang mereka tinggal di hutan-hutan, seperti di Pulau Luzon, Pampanga. Kepercayaan suku Negrito atau Aeta. Keyakinan yang dianut oleh suku Negrito adalah Kristen Protestan. Walau kesehariannya adalah monoteistik yang berpendapat bahwa mereka percaya pada makhluk tertinggi yang memerintah atas roh atau dewa yang lebih rendah. Pakaian dan penampilan suku Aeta. Penampilan dan perawakan suku Aeta bertubuh pendek, kulit gelap, rambut keriting, dan matanya hitam bulat. Pakaian tradisional suku Aeta berhubungan dengan keyakinannya, yaitu cawat. Selanjutnya, penghargaan dan pengakuan suku Negrito. Suku Negrito pernah mendunia karena seseorang yang bernama Norman King adalah suku Aeta pertama yang berhasil lulus dari Universitas Negeri Filipina Manila yang meraih cum laude. Norman merupakan lulusan Bachelor of Arts dengan jurusan Behavioral Science pada tahun 2017. Selanjutnya, makanan dan kebiasaan makanan. Makanan khas suku Aeta yang pernah tereksplor adalah rice dan sup bambu. Nasi yang bercampur ikan dan tidak memakai bumbu, daun serai, santan, atau campuran lain. Namun, aroma bambu gosongnya itu memberi khas yang tidak kalah nikmatnya. Nilai dan norma. Suku Negrito atau suku Aeta ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kesopanan, keramah-tamahan, dan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah menghargai dan mengakui bahwa adanya suku Aeta di dunia ini. Dengan cara menyambutnya, menyanyi, dan menari, diiringi musik tradisional hingga larut malam, dan dijamu dengan rice bambu. Hubungan suku Negrito atau Aeta. Warga negara Filipina banyak sekali yang mendiskriminasi suku Negrito atau Aeta, sehingga para penduduk suku Aeta hanya memiliki kekerabatan pada sesama suku saja, berdasarkan warna kulitnya. Dalam sebuah organisasi Negrito, laki-lakilah yang menjadi pemimpin organisasi tersebut. Diri dan ruang. Suku Aeta bisa dikatakan budaya yang informal. Kenapa? Karena mereka hidup nomaden, namun dengan sikap yang sederhana dan memiliki kenyamanan untuk berinteraksi yang era tentara satu sama lain. Proses mental belajar. Suku Aeta sangat menolak sistem pembelajaran dari budaya luar karena mereka sudah terbiasa dengan cara berpikir mereka yang menggunakan logika dan visual atau melihat dan mengikutinya untuk diterapkan seperti berburu. Selanjutnya, waktu dan kesadaran waktu. Orang yang berkulit hitam seperti suku Aeta yang sangat menghargai waktu dan pertemuan, maka dari itu suku Negrito dan Aeta ini bisa dibilang orang yang disiplin dan tepat waktu, walaupun kehidupan mereka santai. Yang ketiga, perubahan budaya. Tentunya perubahan budaya pada setiap suku itu pasti ada seperti suku Aeta yang mengalami perubahan. Yang pertama, enkulturasi budaya, seni pakaian. Zaman sekarang suku Aeta sudah sedikit menerima budaya luar, di mana mereka bisa memakai pakaian yang layak pada umumnya walaupun dari sumbangan masyarakat. Difusi budaya. Seorang Norman King mampu mengenalkan suku Aeta kepada dunia, sehingga suku Aeta menjadi tempat wisata, dan budaya lokal yang tertinggal menjadi berkembang dan maju, seperti adanya banyak kerjaan yang baru, lalu kualitas hidup yang baru dan baik, seperti menjadi bertani, beternak, menganyam anyaman, membuat alat musik yang akan dijual ke kota. Di benua Asia, suku Negrito atau suku Aeta sudah tersebar luas, seperti di Indonesia, Filipina, dan juga Australia. Suku Negrito ini mudah dikenali karena orangnya yang berkulit hitam. Maka dari itu, suku Negrito sering sekali mendapatkan perilaku yang mendiskriminasi dari banyak orang. Seperti yang sudah kita bahas, suku Negrito masih menutup dari dunia luar, sehingga perubahan-perubahan dari budaya masih sangat jarang terjadi.
dan menjadikan hal yang positif karena budaya keaslian suku Negrito masih tetap terjaga dengan baik.